lebih indah darimu. Tiada permata cemerlang sepertimu. Tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia.
Shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan bersikap teguh dan tegas, ya, sebagai orang percaya yang berupaya agar bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan, benar-benar mengikuti perintah Tuhan, maka perlu kita bersikap teguh dan tegas, ya, kepada apa-apa yang memang ternyata menyimpang atau bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak bersikap teguh dan tegas, maka kita bisa terpengaruh olehnya, bahkan bisa terseret olehnya, terkontaminasi olehnya. Maka kita perlu teguh dan tegas dalam apa yang menyimpang, atau apa yang tidak sama, atau apa yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan yang asli dan benar, ya. Contohnya terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Walaupun dia mengatakan sama Injil ini firman Tuhan, tapi tidak ada di firman Tuhan yang benar, atau nggak sesuai dengan firman Tuhan yang benar, maka kita perlu bersikap teguh dan tegas, ya. Atau adanya nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan, pewahyuan-pewahyuan yang katanya di atas namakan Tuhan, tapi nggak benar. Kenapa? Karena tidak tergenapi, tidak pernah tergenapi, dan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan bertentangan. Perlu teguh dan tegas, ya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar bisa punya prinsip yang teguh dan tegas itu dalam semua yang saya katakan tadi, ya? Maka yang pertama, untuk itu kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu dulu dasarnya, ya. Yang pertama, kita baca 2 Korintus 12 ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Tentu aku mengatakan kebenaran juga. Aku juga harus bersikap teguh dan tegas, supaya jangan terpengaruh oleh yang kurang benar atau bahkan tidak benar, ya. Ini harus kita ketahui dengan baik. Baca lagi Efesus 4 ayat 15. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal itu ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teguh berpegang pada kebenaran. Nah, ini, ya, tidak tergoyahkan. Yang terakhir poin ini kita baca di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita memegang perintah Tuhan, teguh memegang kebenaran, berarti kita membuktikan kita mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tapi perlu kita memegang perintahku dan melakukan, berarti dengan benar, tidak kompromi dengan tidak benar, ya. Harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita mentolerir, atau bahkan malah lebih lagi berkompromi, menganggap atau mengatakan sama aja semua sama benernya. Ya enggak juga lah, ya. Kita perlu tahu, jangan karena kita ingin menyenangkan manusia atau hanya terlibat sungkan, kita tidak berani megang prinsip yang teguh, tidak berani bersikap tegas, ya. Ini bukan berarti nyerang orangnya, ya, menghantam orangnya, bukan, tapi bersikap tegas terhadap yang tidak benar itu, ajaran tidak benar, penglihatan tidak benar, dengan tidak mengikutinya, gitu, ya. Kita baca Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Kami tidak berbalik, Pak. Nah, ini
yang oleh karena si karunia Kristus telah manggil kamu. Dan bagaimana baliknya? Mengikuti Injil yang lain. Katanya berkedokan firman Tuhan, tapi bukan Injil Kristus yang asli, tapi Injil yang lain yang tidak ada kita baca dalam Injil yang benar. Maka itu adalah sebenarnya berbalik dari Tuhan kalau kita mengikuti ajaran begitu. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, rasul atau seorang malaikat dari surga pun datang beritakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan padamu, yaitu Injil asli, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, saya katakan sekali lagi, jika ada orang, siapapun juga dia, yang beritakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ayat 10 dengan jelas. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba bergerak kepada manusia dengan terima semua, mengieskan semua, mengamini semua? Sekali aku masih mau coba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas sekali, kalau kita harus mengasihi Tuhan, berarti kita menjadi hamba Tuhan yang benar, bertanggung jawab, bersikap teguh terhadap kebenaran, dan berpegang teguh pada kebenaran, dan bersikap tegas untuk menyatakan sikap kita, menyatakan di mana kita harus berdiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenal Tuhan atau firman Tuhan dengan baik dan benar dulu. Kalau enggak, bagaimana kita tahu itu sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Oh, firman Tuhan aja kita nggak ngerti, firman Tuhan aja jarang kita pelajari. Paling-paling kita baca seperti kita baca koran, gitu aja bacanya, sehingga banyak kata-kata terlompati, mengartikan aja dari sepotong kata atau sebagai sepenggal saja dan sebagainya, ya. Itu buat kita tidak bisa menilai ini benar enggak ini, karena itu tidak bisa teguh dan tegas. Mau apa yang teguh, yang ditegui nggak tahu kok, gitu loh. Mau tegas, ngapain tegasin nggak tahu juga. Maka kita baca Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya berikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Tidak mudah memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Tidak mudah untuk memahami Tuhan dengan baik dan benar. Tapi kalau Roh Kudus memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu, barulah kita bisa memahami dengan baik dan benar. Kita bisa lihat di Injil Lukas pasal 24 ayat 45. Murid-murid Yesus yang ikut Yesus sudah sekian lama, diajari sekian lama, tapi mereka baru saja dibukakan mata rohaninya, dibukakan pikirannya oleh Yesus, baru bisa mengerti kitab suci. Kalau enggak gitu, enggak ngerti-ngerti rupanya, walaupun sudah bertahun-tahun diajarin, berkali-kali diajarkan, bahkan hampir tiap hari ikut, menyaksikan sendiri keajaiban Tuhan, menyaksikan sendiri kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tapi enggak ngerti firman Tuhan. Karena apa? Karena belum dibukakan pikirannya. Makanya perlu kita mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Perlu kita minta kepada Tuhan untuk memberikan roh hikmat dan wahyu. Dengan demikian pikiran kita dibukakan, mata rohani kita dibukakan, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar, dan juga mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Mari kita baca Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Ini menunjukkan di akhir pelayanannya Tuhan baru melakukan ini, ya. Lukas 24 adalah ayat terakhir untuk Injil Lukas, dan ayatnya 45 lagi sudah hampir berakhir. Dikatakan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka, Tuhan buka pikiran mereka, ya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi artinya sebelum dibuka mereka ngerti nggak? Kalau menurut saya belum ngerti, atau mungkin belum ngerti dengan baik dan benar, belum. Setelah dibuka pikiran mereka, baru mereka mengerti dengan baik dan benar. Jadi lama ngikuti Tuhan belum tentu bisa ngerti dengan baik dan benar. Lama belajar sendiri belum tentu bisa mengetahui dengan baik dan benar. Kalau Tuhan bukakan pikirannya dan berikan roh hikmat dan wahyu pada dia, barulah dia bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Jadi mengenal juga firman Tuhan dengan baik dan benar. Ya, ini kita perlu tahu. Perlu kita mengenal Tuhan dan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tidak malas-malas untuk belajar, harus berupaya, bahkan giat untuk mengikuti belajar firman Tuhan. Itu syaratnya. Yang ketiga, untuk bisa bersikap teguh dan tegas itu, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Percaya kepada ajarannya yang benar itu, percaya kepada perintah-perintahnya, sehingga kita juga melakukannya, karena percaya pada percaya dengan benar itu. Harus percaya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 8.
Ini ya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan. Kalau tidak melihat, kalau percaya, ini ya. Lalu baca lagi Yohanes 2 ayat 11 dan 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 11 dan 22. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini perlu. Ayat 22 mengatakan, kemudian setelah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Nah, ini jadi perlu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, supaya kita bisa tahu ini yang benar. Kalau kita percaya sungguh-sungguh berarti itu yang benar, tidak ada yang lain yang benar. Jadi kalau nyerempet situ tapi nggak sama pengertiannya, nggak sama penerapannya, nggak sama penguraiannya, nggak sama penafsirannya, hati-hati. Kalau penafsiran mungkin bisa berbeda-beda, tetapi tujuannya, arahnya, kemananya itu harus sama ya. Yang terakhir, untuk bisa bersikap teguh dan tegas, kita harus siap berkorban. Nah, ini harus siap berkorban, karena bersikap teguh dan tegas bukan tanpa risiko loh ya, bukan. Sebagaimana Paulus mau bersikap teguh dan tegas, risikonya banyak. Sebagaimana Yesus mau bersikap teguh dan tegas dalam firman Allah itu, maka dia menghadapi banyak musuh di sini ya. Para rasul juga gitu, menghadapi banyak aniaya. Mari kita baca Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Jadi orang yang bersikap teguh dan tegas di sini dalam kebenaran itu bukan tidak mengandung risiko, karena itu harus siap berkorban untuk kebenaran itu, karena kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti aku bekerja. Jadi itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yaitu apa? Bersikap teguh dan tegas untuk kebenaran. Jadi mana harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, untuk mengajarkan kepada kamu kebenaran yang sejati. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena aku, apabila aku kembali kepada kamu, karena diajar dengan baik ya, walaupun untuk itu banyak dibenci orang, banyak dimusuhi orang, itu siap berkorban si Paulus. Kita baca lagi Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan, percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku hendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya. Lah, menderitakan masih siap berkorban. Persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siap berkorban, tidak mencari keuntungan pribadi, tidak hanya bisa disukai orang ya, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan ya, bakal dapat apa ya, kalau dapatnya menguntungkan nih baru aku mau melakukan. Bukan demikian, tapi semuanya adalah agar nama Tuhan dipermuliakan dan kehendak Tuhan di bumi dijadikan semuanya di mana-mana. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya. Tuhan ingin semua orang tidak binasa. Jadi menginjil, mengajar itu juga jadi kewajibannya. Walaupun untuk itu dia dimusuhi orang ya, dibenci orang, itu namanya siap berkorban. Jadi kita perlu ngerti, kalau kita mau bersikap teguh dan tegas, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan dulu sebelumnya dalam hidup kita. Yang pertama, saya ulang, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Berarti mematuhi semua perintahnya, melakukan semua perintahnya ya. Yang kedua, mengenal Tuhan dan mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar. Kita bisa tahu yang baik dan benar itu gimana. Di situ kita pegang dengan teguh, yang di luar itu adalah tidak baik ya.
harus tahu kita. Yang ketiga, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Percaya pada ajarannya, firman itu paling benar. Harus percaya kita perintah-perintahnya sehingga melakukan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, siap berkorban. Ya, saudara, saya harapkan kita semua bisa menjadi orang percaya yang bersikap teguh dan bersikap tegas terhadap kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus berikan pada kita, ya, kemampuan dan kemauan terutama untuk bersikap teguh dan tegas, dan kemampuan Tuhan memberikan pada kita melihat sikap kita, dan itulah akan menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku. Yesus Tuhan.